saudara saya, adik saya, saudara Aswadi Adam bersama ibu sebagai kader Partai Golkar, sebagai calon bupati Buton Utara 2020-2024 yang insya Allah akan diusung oleh Partai Golkar bersama koalisi partai sebagai kendaraan politik menyongsong kontestasi pilkada. Yang saya hormati dan saya banggakan, saudara sekretaris Dr. Anus Saladrin, saudara Sujono sarjana teknik, terima kasih. Alhamdulillah saudara sudah dibayar sebagai sarjana kemarin. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh jajaran DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Buton Utara. Ya juga tentu saya perlu sapa adalah dua artis cantik kita ini, dua racing yang sudah menghibur masyarakat Kecamatan Kolisusu Utara. Terima kasih, saudara energik, bukan saja cantik, tapi saudara yang dulu. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh tokoh-tokoh masyarakat, baik tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, tokoh mahasiswa, dan seluruh tokoh yang saya tidak bisa sebutkan sebagai tokoh lokal di Kecamatan Kolisusu Utara ini. Seluruh kader dan simpatisan Partai Golkar, selamat datang dan terima kasih saudara-saudara sudah hadir dalam acara konsolidasi Partai Golkar bersama Golkar. Aswadi Adam menyapa rakyat Kabupaten Buton Utara. Seluruh masyarakat, Bapak dan Ibu yang hari ini datang dari Lakarsai sampai di Wadiburi, tentu juga saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghormatan yang besar dari kami atas nama institusi Partai Golkar sudah hadir di tempat ini. Selanjutnya Bapak dan Ibu, saya ingin mengajak kita semua untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang menggerakkan seluruh pikiran, jiwa dan fisik kita untuk hadir di sini dalam acara konsolidasi Partai Golkar. Tentu semua ini atas ridho Allah, atas kehendak Allah, karena tentu Bapak dan Ibu disibukkan dengan berbagai aktivitas kehidupan, dan alhamdulillah kita semua tumpah ruah di lapangan ini. Selanjutnya Bapak dan Ibu, saya perlu perkenalkan diri. Saya Laude Acar, sarjana pendidikan. Jabatan saya adalah Wakil Ketua Bidang Kaderisasi DPD 1 Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan kemudian saya ditunjuk sebagai pelaksana tugas Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Buton Utara dalam konteks melaksanakan konsolidasi, merapikan, membangun struktur organisasi. Setelah Ketua DPD 2 Golkar Kabupaten Buton Utara, saudara pribadi Ramadhi OSE yang hari ini adalah Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara mengundurkan diri sebagai ketua agar beliau berkonsentrasi sebagai tugasnya sebagai Wakil Bupati, dan saya ditunjuk untuk melaksanakan tugas itu. Selanjutnya Bapak dan Ibu, hari ini di depan kita terpampang bersama Golkar Aswadi Adam menyapa rakyat. Ada pertanyaan dari berbagai pihak, apakah Partai Golkar melakukan kampanye? Saya jawab dengan tegas bahwa kami tidak sedang melakukan kampanye. Yang kami lakukan adalah melakukan konsolidasi, merapikan struktur, ingin membangun organisasi Partai Golkar ini sebagai organisasi besar, organisasi modern. Saya diberi tanggung jawab dan wewenang untuk mensolidkan itu. Selanjutnya saudara-saudara sekalian, saya juga diberi tanggung jawab untuk hadir di Kabupaten Buton Utara ini dalam menyongsong pemilu kada 2020. Partai Golkar memiliki 3 kursi signifikan untuk mengusung calon. Kami tidak akan mendukung, kami akan mengusung calon, karena kami 3 kursi, tinggal mencari 1 kursi. Tentu dibutuhkan manajemen organisasi yang kuat agar pemilu kada 2020 Partai Golkar bisa menangkan. Sejak awal Bapak dan Ibu kami hadir bersama Aswadi Adam. Aswadi Adam ini bukan saja pemuda biasa. Beliau setelah melakukan resign sebagai kepala unit baru di Tali Abu, diangkat sebagai salah satu struktural fungsionalis Partai Golkar di dewan pimpinan di DPD 2 Kabupaten Buton Utara. Artinya beliau pada hari ini hadir bukan saja sebagai kapasitasnya sebagai calon bupati, tapi beliau adalah kader Partai Golkar. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam konteks memenangkan pemilu kada 2020, Partai Golkar tidak sekedar mengusung calon, tapi tentu harus mengusung calon yang menang. Sejak 3 kali perhelatan pemilu kada bupati di Kabupaten Buton Utara, Partai Golkar selalu memegang peran strategis dan posisi penting. Nah, di 2020, tentu faksun dan mekanisme ini harus terulang, bahwa Partai Golkar bukan saja menentukan, tapi harus menjadi akhir kemenangan dan calon bupati yang akan kita usung. Oleh sebab itu, Bapak
Ibu, saudara-saudara sekalian, kami kemarin sudah berjalan di Kambowa, di Bone Gunung, di Kalisusu Barat, di Lambale tepatnya. Kemarin semalam kami juga sudah menyapa rakyat di Kecamatan Bakuruba Utara. Sampai tengah malam hadir di Lakansai, calon bupati kita ini memperkenalkan diri di basis-basis keluarganya, agar kemudian dikenal lebih jauh bahwa beliau bertekad mengabdi, mewakafkan seluruh hidupnya untuk Kabupaten Buton Utara. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, saya bertegaskan, saya datang dari jauh, saya tidak tumbuh dan lahir di sini, tapi saya perlu sampaikan bahwa saya saja yang datang dari jauh tidak memiliki hubungan emosional dengan saudara Aswadi yang saya kenal baru kemarin dalam proses diskusi pencalonan beliau. Diskusinya di Jakarta, diskusinya di Kendari, kita maksimalkan di Buton Utara. Saya sudah hadir dengan segenap kekuatan jiwa dan pikiran saya untuk membantu beliau, mengantarkan beliau agar mengabdi melayani masyarakat Buton Utara sebagai bupati. Apalagi Bapak dan Ibu yang hadir dalam Lakansai Sapa di Manipuri, di dalam darahnya saya tahu betul bahwa mengalir darah Bapak dan Ibu di dalam darahnya. Saya saja yang datang dari jauh, saya perlu tegaskan, saya jujur, saya ikhlas, saya mendedikasikan seluruh potensi yang saya pikul hari ini untuk mengantarkan beliau sebagai bupati agar mampu melayani masyarakat Buton Utara secara baik, secara jujur, saudara-saudara sekalian. Selanjutnya ada hal yang perlu saya sampaikan, bahwa saya tadi sedang duduk ditelepon oleh Ketua DPD 1 Bapak Insinyur Ridwan Baik, bahwa di setiap perjalanan saya agar menyampaikan informasi kepada kader Partai Golkar, kepada simpatisan Partai Golkar, agar sejak awal mensosialisasikan bahwa tahun 2024 ada kontestasi pemilu presiden dan Partai Golkar sungguh-sungguh akan mengusung Insinyur Airlangga Hartarto, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai, sebagai calon Presiden Republik Indonesia pasca Joko Widodo, agar ini disosialisasikan lebih luas oleh kader, agar ini disosialisasikan lebih masif oleh simpatisan Partai Golkar, karena Partai Golkar hanya akan mengusung Insinyur Airlangga Hartarto sebagai calon Presiden Republik Indonesia 2024. Bapak dan Ibu, kepada seluruh kader, hari ini kami hadir di tempat ini dengan seluruh kekuatan Partai Golkar untuk menunjukkan legitimasi bahwa kalau kemarin elemen-elemen taktis saudara Aswadi Adam berjalan di tengah-tengah rakyat di 90 kelurahan desa di 6 kecamatan di Kabupaten Buton Utara ini, selalu ada pertanyaan di tengah-tengah masyarakat, apakah Aswadi Adam ini mau calon? Apakah serius? Apakah ada pintunya? Hari ini saya hadir di Manipuri untuk membungkam setiap keraguan itu, untuk membungkam setiap pikiran mereka-mereka yang mengatakan bahwa Aswadi Adam tidak akan calon. Partai Golkar kami pertaruhkan. Kalau Pak Jono tadi yang mengatakan 99%, saya mengatakan 95% bahwa saudara Aswadi Adam akan dicalonkan oleh Partai Golkar sebagai calon Bupati Buton Utara. Agar pesan ini Bapak dan Ibu kepada seluruh kader di Buton Utara, kita kuningkan ini Buton Utara, jangan lagi marah, kita kuningkan ini Buton Utara. Kepada seluruh kader sampaikan pesan ini, bahwa Ketua DPD 2 Partai Golkar Buton Utara menyampaikan kepada seluruh kader agar bekerja bersama, berikan tangan, berpegangan tangan, sampaikan kepada mereka-mereka yang hari ini tidak datang di tempat ini. Jumlah kita tidak banyak hari ini, saudara-saudara, tapi ini akan menjadi bola salju yang menggelinding menjadi besar. Informasi ini akan sampai di rumah-rumah masyarakat. Mereka yang tidak datang yang hari ini mungkin ada di laut, mereka yang hari ini ada di sawah, mereka yang ada di kebun, sampaikan bahwa Partai Golkar aku yakin bulat, katanya orang Muda Nengkodumo akan mengusung saudara Aswadi Adam sebagai calon bupati. Besok lusa malam hari dia datang, mereka akan datang di rumah Bapak dan Ibu. Dia ketuk pintumu, kau tidak tahu, mungkin Bapak Ibu lagi tidur. Dia bertanya kepadamu, siapa calon bupati yang kamu cintai? Siapa calon bupati yang kamu kenal? Siapa calon bupati yang akan kamu pilih? Sampaikan, tegaskan kepada mereka, siapapun mereka itu, bahwa kami mengenal sudah Bapak Aswadi Adam. Kami mencintai beliau, dan 23 September yang akan datang akan kami pilih beliau sebagai Bupati Buton Utara berikutnya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mungkin di luar sana ada mereka yang berposisi sebagai aparatur sipil negara, mereka-mereka yang memiliki jabatan, mereka-mereka yang memiliki ada dalam kekuasaan, mereka-mereka yang hadir untuk melakukan intimidasi dan kekerasan. Saya perlu sampaikan, saya sebagai aktivis politik, saya sebagai kader Partai Golkar
sekarang. Saya pernah ditekan, saya pernah ada di Menara Gading, tapi saya juga ada pernah di titik nadir. Saya pernah menang di berbagai situasi, saya pada saat itu di puncak, tapi saya juga pernah menang pada saat saya berada di titik nadir. Artinya sampaikan bahwa pemilu kada 5 tahun itu adalah hak rakyat untuk mencabut mandat kepada seseorang yang tidak sungguh-sungguh menghadirkan kesejahteraan. Adalah hak rakyat untuk mengevaluasi apakah seseorang yang kita beri mandat ini konsisten, memiliki ketegasan, jujur, sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah rakyat. Kalau dia gagal mewujudkan seluruh janji dan komitmennya, hakmu 23 September yang akan datang. Jangan pilih mereka yang gagal menunaikan janjinya sebagai bupati. Saya tidak punya kompetensi untuk melakukan kritis dan mengevaluasi. Tapi sebagai ketua partai politik, saya punya masyarakat, saya punya kader anggota DPR 3 orang, saya punya wewenang dan kekuasaan untuk memerintahkan mereka mengevaluasi APBD yang tidak pro rakyat. Saya punya kewenangan untuk memerintahkan mereka evaluasi APBD yang tidak pro rakyat. Dan saya minta kepada DPD 2 untuk mengevaluasi setiap pembahasan APBD agar APBD itu diarahkan kepada infrastruktur yang dibutuhkan rakyat. Jangan diarahkan kepada hal-hal dalam konteks pencitraan dan dalam konteks mengusung kepentingan periode kedua. Partai Golkar harus tegas berdiri bersama rakyat. Suara Golkar adalah suara rakyat. Ini bukan simbol dogmatis, tapi ini adalah gagasan sejati. Ini adalah pikiran dari orang-orang besar bahwa Partai Golkar tumbuh dengan karya-kekaryaan, bahwa Partai Golkar Partai Golkar harus hadir di tengah-tengah penderitaan rakyat. Agar anggota DPR dari fraksi Partai Golkar tidak hanya melihat bahwa APBD ini seperti apa, tapi APBD harus diarahkan kepada kepentingan rakyat. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, kalau dia bilang, jauh kok datang di sini protes, tidak. Saya memiliki legitimasi untuk memerintahkan fraksi. Saya punya kader di berbagai lapisan untuk bicara itu. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, tentu kenapa kemudian Partai Golkar bertekad aku yakin mengusung Saudara Aswandi Adam. Kami orang-orang muda yang berpikiran progresif revolusioner ingin perubahan cepat agar dirasakan oleh rakyat. Aswandi Adam ini adalah seorang pribadi yang berangkat dari bawah menuju puncak. Ketika di puncak dia sudah nyaman, dia berani tinggalkan zona nyaman untuk kembali bersama rakyat dalam konteks mewujudkan kesejahteraan rakyat. Bagi Golkar, ini adalah satu indikator strategis untuk dipilih dan dilihat bagaimana seseorang yang sudah mampu kembali turun di daerah, bagaimana seseorang yang sudah nyaman kemudian kembali bersama-sama rakyat keluarkan keringat, berdarah-darah, berkeringat dan sebagainya. Tentu tujuannya dalam konteks mengabdi kepada daerah yang dia cintai. Bagi Golkar ini penting, karena bagi kami kekuasaan tidak penting, tapi kekuasaan jauh lebih penting kalau kemudian mampu diwujudkan seiring dengan kesejahteraan rakyat. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, di 6 tempat saya pergi. Hari ini saya lihat jumlah kita cukup signifikan. Saya sampaikan kepada Pak Bupati insya Allah bahwa modelmu seperti kampanye ini. Tapi ternyata beliau katakan bahwa beliau besar dan tumbuh di sini. Sekali lagi saya katakan, saya saja yang datang menyeberangi lautan. Saya saja yang tidak memiliki hubungan garis tara. Saya saja yang tidak punya hubungan emosional. Hadir dengan segala ketulusan jiwa. Beliau tidak bayar saya. Beliau tidak mampu bayar saya. Karena saya adalah anak muda yang memiliki integritas dan dedikasi yang kuat. Saya tegaskan, saya hadir di sini karena saya cinta beliau. Apalagi Bapak dan Ibu, apalagi saudara-saudara sekalian, di dalam darahmu mengalir darahnya, di dalam darahnya mengalir darah Bapak dan Ibu. Ketika beliau sakit, maka sakitlah seluruh kalian. Ketika kalian sakit, maka sakit itu harus dirasakan. Itulah esensi persaudaraan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, saya tidak perlu jelaskan lebih jauh bagaimana beliau, siapa beliau, dari mana beliau berasal, apa yang akan dia lakukan dan apa yang dia akan kerjakan. Kenapa kemudian terpanggil untuk hadir kembali di sini? Yang sudah lama pergi merantau, sudah sukses di negeri orang. Tentu beliau akan jelaskan lebih detail, lebih luas kepada kita, agar informasi ini jauh sampai di lubuk hati masyarakat Buton Utara lebih jauh. Sekali lagi kepada seluruh kader, terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir. Saya Ketua DPD Golkar Kabupaten Buton Utara. Setiap saat akan bersama Bapak dan Ibu. Paling tidak sampai tahun pada bulan September 2020 yang akan datang.
dan lain sebagainya. Bahwa saya bertekad membangun organisasi baru dan organisasi modern. Organisasi Golkar tidak boleh hanya ada badannya, tapi harus ada jiwanya. Organisasi Golkar tidak boleh hanya ada strukturnya, tapi tidak ada orangnya. Ke depan Komcat tidak boleh hanya ketua, sekretaris, bendahara, tapi Komcat harus ada ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Seluruh elemen ini harus bekerja menjemput aspirasi rakyat. Dijemput aspirasi rakyat, disampaikan kepada fraksi yang diperjuangkan, dan tanggung jawab saya adalah memaksa fraksi untuk mencermati seluruh usulan APBD agar dia pro rakyat. Demikian yang bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas atensi perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan.